Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kami 6 bersaudara. Kami sudah berlatih sejak kecil. Selama bertahun-tahun, kami menjadi tak terpisahkan. Melihat ekspresi di wajah Chu Kuangseng, salah satu dari 6 orang itu mencibir. Kau sendirian sekarang. Bagaimana kamu bisa melawan kami berenam? Mendengar ini, ekspresi wajah Chu Kuangseng perlahan mereda. Energi iblis tampak muncul dari pupil matanya yang gelap. Darah di tubuhnya mendidih dan raungan seperti naga terdengar. Dia perlahan mengepalkan kelima jarinya. Seolah-olah ruang di telapak tangannya tidak sanggup menahan kekuatan fisik yang mengerikan itu. Dan suara retakan patah pun terdengar. Lakukan, jangan beri orang ini kesempatan untuk bernapas. Salah satu dari mereka berteriak keras, dan mereka semua menyerbu bersama. Kekuatan mereka berubah menjadi serangan yang dahsyat lagi. Ekspresi Chu Kuangseng tampak kosong. Dia mengepalkan kelima jarinya erat-erat, lalu perlahan-lahan memukul ke depan. Tetapi, bahkan dengan pukulan yang tampak biasa saja, saat mendarat, udara di depannya langsung meledak dengan dahsyat. Dan gelombang udara bergulung keluar membentuk zona vakum. Detik berikutnya, tinjunya menghantam serangan ke-6 orang itu. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan dahsyat pun tercurah dan langsung menerjang 6 saudara itu bagai aliran deras gunung. Merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak, wajah ke-6 orang itu tiba-tiba berubah menjadi ngeri. Bagaimana mungkin kekuatan anak ini begitu mengerikan? Mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Kini, setelah mengalami sendiri, mereka akhirnya bisa merasakan kekuatan dahsyatnya. Pergi dari sini, Chu Kuangseng berteriak keras, dan kekuatan yang luar biasa terkumpul menuju tinjunya, lalu menghantam ke-6 orang itu dan membuat mereka terpental ribuan kaki. Saat mendarat, kaki ke-6 orang itu terbenam ke dalam tanah, dan retakan pada tanah di sekitarnya menyebar ke segala arah. Chu Kuangseng menghembuskan nafas energi yang kuat, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, lalu bergegas melayang di atas mereka. Kali ini, aku khawatir kau salah sasaran. Dia menatap ke-6 orang di hadapannya saat berkata, apakah orang-orang ini benar-benar mengira bahwa mereka berenam bisa mengancamnya? Ketika dia bertarung dengan Yang Yuntian hari itu, semua orang mengira Yang Yuntian tidak berusaha sekuat tenaga, sehingga membuatnya mendapat reputasi buruk. Tetapi sebenarnya hanya Yang Yuntian sendiri yang tahu dia telah menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak. Jadi bagaimana mereka tahu aku menggunakan kekuatan penuhku? Kalian bicara jujur, gabungkan kekuatan ke-6 orang ini bahkan lebih lemah dari Yang Yuntian. Mustahil mereka bisa menjadi ancaman baginya. Chu Kuangseng menghentakkan kakinya ke udara, dan gelombang udara bergejolak menyapu dari kakinya ke sekelilingnya. Kemudian, badai kekuatan mental melesat keluar, lalu berubah menjadi lautan spiritual di sekelilingnya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Tunjukkan dirimu. Dia langsung membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan spiritual langsung melonjak, dan sebuah istana raksasa perlahan muncul darinya. Kekuatan mengerikan beriak keluar dan perlahan menyelimuti dunia. Dibandingkan dengan sebelumnya, ukuran istana dewa dan iblis tak terbatas kali ini tidak banyak perubahan. Tetapi fluktuasi kekuatan yang terpancar darinya cukup mengerikan. Chu Kuangseng mendarat di istana,
Tatapan matanya tertuju ke sisi yang berlawanan. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Cahaya hitam dan putih menyapu keluar dari istana dewa dan iblis, langsung menyapu keenam orang itu. Fluktuasi aura yang terpancar darinya membuat keenam orang itu langsung gemetar. Dan hawa dingin yang tak terkendali membuat mereka langsung merinding. Mengapa takdir spiritual orang ini begitu menakutkan? Ayo kita serang bersama. Keenamnya langsung membentuk segel dengan kedua tangan mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Roda roh kosong ke heksonal. Teriakan yang dalam terdengar dan cahaya abu-abu dan berkumpul dengan panik. Lalu akhirnya mengembun menjadi roda roh di depan keenam orang itu. Tapi roda roh memiliki 6 sudut tajam setipis sayap jangkrik yang berkelap-kelip dengan cahaya abu-abu. Begitu roda roh heksonal itu muncul, ia melesat bagaikan kilat, lalu menghantam cahaya hitam putih yang menyapu ke bawah. Saat keduanya bertabrakan dan roda roh itu berputar liar, mencoba membelah cahaya hitam putih menjadi dua. Menanggapi hal ini, Cu Kuanseng mencibir, lalu mengepalkan telapak tangannya. Cahaya hitam putih melonjak liar lalu mengembun menjadi pedang hitam putih. Pedang tajam itu dipenuhi pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola ini sangat kuno dan memiliki aura jahat yang membuat orang merinding. Di ujung pedang, cahaya berkelap-kelip memancarkan aura tajam tak berujung. Pedang tak terbatas, tebas. Ia melambaikan lengan bajunya. Dan pedang hitam putih itu menebas ke arah di roda roh heksonal. Tabrakan keduanya bagaikan suara benturan logam. Suaranya nyaring bergema di angkasa. Dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu, langsung mengamuk ke segala arah. Hancurkan. Tatapan Cu Kuanseng menjadi tajam saat tertuju pada roda roh itu. Terdengar suara ledakan keras. Dan di bawah tatapan ngeri 6 saudara, roda roh itu langsung retak dan langsung meledak dengan keras. Saat roda itu meledak, aura kekerasan secara langsung mempengaruhi 6 orang di belakangnya. Wajah ke-6 orang itu langsung memerah. Mereka memuntahkan darah. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tiba-tiba merasa ngeri. Karena pada saat ini, pedang hitam putih itu telah terbelah menjadi 6 bagian dan langsung melesat ke arah mereka dengan momentum yang sangat kuat. Pedang hitam putih itu melesat cepat ke arah 6 saudara Kinsan. 6 orang itu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, mereka semua merasakan aura kematian yang kuat dari pedang hitam putih ini. Namun, ke-6 orang ini bertindak cepat. Ketika mereka melihat ada yang tidak beres, mereka segera mengambil tindakan untuk memotong ekornya. Ke-6 orang itu melambaikan tangan dan sinar cahaya keluar dari tangan mereka. Langsung berubah menjadi cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi pedang hitam putih itu. Poin spiritual. Saat Cu Kuanseng menatap cahaya spiritual, ekspresinya sedikit berubah. Lalu dia melambaikan tangannya dan 6 pedang hitam putih lenyap begitu saja. Setelah membubarkan serangan, dia melambaikan tangannya. Dan kekuatan hisab langsung meledak, lalu menyedot potongan-potongan cahaya spiritual itu. Senyum langsung memuncul di wajahnya saat dia melirik ke arah mereka. Karena jumlah poin roh yang diperolehnya mencapai 180. Orang-orang ini benar-benar murah hati. Cu Kuanseng tanpa basa-basi memasukkan cahaya spiritual ke dalam token emas ungu. Lalu mengangkat kepala untuk melihat ke-6 saudara Kinsan yang telah menghilang. Lalu berkata sambil tersenyum tipis. Kalau saja mereka berpikir sedikit lebih lama, mereka pasti sudah mati saat 6 pedang tak terbatas itu jatuh mengenai mereka. Namun,
Ia sangat puas karena berhasil mendapatkan 180 poin spiritual. Sedangkan untuk 6 saudara Kinsan yang lolos, itu bukan masalah baginya. Mereka hanyalah jenderal yang kalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 200 poin spiritual. Chu Kuang-seng melirik token emas ungu di tangannya dengan senyum lebar. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan poin spiritual sebanyak itu. Saat memikirkan hal ini, matanya sedikit berkedip dan ekspresi aneh terpancar di wajahnya. Metode pengumpulan poin spiritual ini jauh lebih cepat daripada membunuh makhluk jahat satu persatu. Perlu diketahui bahwa ada puluhan ribu praktisi yang memasuki medan perang ini. Seseorang datang, mata Chu Kuang-seng langsung berkilat. Lalu dia melihat ke suatu tempat, di mana beberapa sosok familiar tengah berlari ke arahnya. Pertarungan sengit sebelumnya tentu saja membuat Lan Linfeng dan yang lainnya yang berada di tak jauh dari sana merasa khawatir. Kamu baik-baik saja? Lan Linfeng melirik situasi di sekitarnya. Sedikit keterkejutan terpancar di wajahnya. Tampaknya sebelumnya belum pernah terjadi pertempuran hebat di sini. Tidak apa-apa. Aku hanya bertemu beberapa orang serakah, kata Chu Kuang-seng sambil tersenyum tipis. Orang serakah? Lan Linfeng dan yang lainnya saling berpandangan, lalu mereka mengerti maksudnya. Berapa banyak yang kamu panen? Tanya Chu Kuang-seng sambil tersenyum. Mendengar ini, Lan Linfeng menenangkan pikirannya, lalu berkata dengan ekspresi getir. Aku sudah bekerja keras selama setengah bulan, tapi aku baru mengumpulkan 12 poin spiritual. Kalian? Chu Kuang-seng menoleh ke arah yang lain. 11, 9, 5, 10. Hun Feng dan yang lainnya berbicara dengan ekspresi getir. Tetapi angka yang keluar tampak sangat menyedihkan. Poin spiritual sialan ini terlalu sulit untuk dikumpulkan. Makhluk-makhluk jahat itu tidak mudah ditemui. Jika kamu ingin mengumpulkan poin spiritual yang cukup, kamu harus membutuhkan senjata yang sangat kuat. Kakak Chu, bagaimana denganmu? Lan Linfeng menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Chu Kuang-seng mengangkat dua jari sambil tersenyum. Dua? Tanya Lan Linfeng heran. Dengan kemampuan orang ini, bagaimana mungkin panennya seburuk itu? Chu Kuang-seng menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata sambil tersenyum. Itu memang terlalu sedikit. 20? Lan Linfeng kembali bertanya. Ia merasa jumlah poin spiritual ini cukup normal. Namun, Chu Kuang-seng masih menggelengkan kepalanya, dan raut keraguan muncul di wajahnya. Berapa banyak poin spiritual yang diperoleh orang ini? Sambil melirik semua orang, Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Lalu menggoyangkan dua jarinya dan berkata, 200? Apa? Semua orang teriak kaget. Orang ini benar-benar mengumpulkan 200 poin. Ketika mereka mendengar angka ini, mereka semua langsung merasa kagum. Tahukah Anda, mereka telah bekerja keras selama setengah bulan. Tetapi poin spiritual yang mereka kumpulkan bahkan tidak sampai setengah dari yang dimiliki orang ini. Kakak Chu, kau bercanda kan? Lan Linfeng menelan ludah dan berkata tak percaya. Chu Kuang-seng mengangkat bahu lalu melambaikan tangannya dan sebuah token emas ungu keluar. Semua orang melihat semerempak dan seketika raut wajah mereka menunjukkan keheranan. Karena pada token emas ungu itu terdapat 2 poin spiritual yang bersinar dengan cahaya keemasan. Semua orang tahu bahwa ketika jumlah poin mencapai 100, mereka akan berkumpul bersama dan menjadi berwarna emas. Dan sekarang, mereka telah 2 poin roh emas. Jadi orang ini benar-benar telah mengumpulkan 200 poin spiritual. Saudara Chu,
Bagaimana kau melakukannya? Apakah kau membunuh makhluk jahat tingkat tinggi? Tanya Lin Feng terkejut. Mendengar ini, semua orang memandang dengan mata penuh tanya. Banyak poin spiritual seperti ini memang agak menakutkan. Melihat keraguan di mata semua orang, Chu Kuang-Sheng melambaikan tangannya untuk menyimpan token emas ungu. Lalu tersenyum tipis. Kalian semua pasti tahu bahwa ada pertempuran besar sebelumnya. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang mereka sudah lama tahu ini. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini bersama-sama. Sebagian besar poin spiritualku diperoleh dari mereka yang bertarung denganku. Saudara Chu, maksudmu sebagian besar poin roh di tanganmu hasil rampasan? Tanya Lin Feng. Bisa dibilang begitu. Chu Kuang-Sheng tertawa. Keenam orang itu tidak cukup kuat dan mereka gagal mencuri ayam. Tapi malah kehilangan nasi yang membuatnya mendapat banyak poin roh. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan takjub. Jadi begitulah. Tidak heran orang ini bisa mengumpulkan 200 poin. Chu Kuang-Sheng tersenyum, lalu menceritakan kejadian sebelumnya secara singkat. Setelah semua orang mendengarnya, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa marah di wajah mereka. Orang-orang ini memang pantas mendapatkannya. Mereka ingin mencuri barang orang lain, tetapi akhirnya kehilangan nasi dan ayamnya. Orang-orang ini telah merampok banyak poin spiritual orang lain. Jadi aku baru saja mendapatkan keuntungan, kata Chu Kuang-Sheng sambil tersenyum tipis. Lin Feng mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan mata Chu Kuang-Sheng. Dan cahaya aneh melintas di matanya. Apa yang dipikirkan Tuan Muda Lan? Tanya Chu Kuang-Sheng sambil tersenyum tipis. Lin Feng membalasnya. Saudara Chu seharusnya sudah mengerti. Setelah mendengar percakapan mereka berdua, semua orang bingung. Apa sebenarnya yang ingin mereka rencanakan? Mata Hun Feng berkedip-kedip. Dia melirik mereka berdua dan tampaknya memahami sesuatu. Chu Kuang-Sheng melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku ingin tahu apakah kalian tertarik menjadi perampok. Perampok? Mendengar ini, mulut semua orang berkedut. Apa orang ini tidak bisa memikirkan nama yang bagus? Namun, mereka juga paham bahwa orang ini berencana mencuri poin spiritual orang lain. Metode ini memiliki manfaat sekaligus resiko. Jika berhasil, Anda tentu akan menghasilkan banyak poin. Tetapi jika gagal, Anda akan kehilangan semua poin Anda. Melihat keraguan di wajah semua orang, wajah Chu Kuang-Sheng sedikit melunak. Kalian juga tahu situasi keenam saudara Kinsan. Di medan perang ini, mungkin banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti mereka. Jika kita mengumpulkan poin spiritual selangkah demi selangkah, kita hanya bisa menunggu orang lain datang dan merampok kita. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencoba beberapa kali sambil berburu makhluk jahat itu? Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Mereka tahu bahwa Chu Kuang-Sheng benar. Jika mereka mengumpulkan poin spiritual selangkah demi selangkah, cepat atau lambat, poin tersebut akan direbut orang lain. Daripada pasif, lebih baik mengambil inisiatif. Bagaimanapun, di medan perang yang sangat kompetitif ini, tidak ada aturan yang harus diikuti. Oke, kita setuju dengan pendapat saudara Chu. Ayo kita rampok saja. Semua orang saling memandang, lalu mengangguk penuh semangat. Mereka bukanlah orang baik. Kalau mereka seperti kelinci di medan perang ini, mereka hanya akan dimakan oleh serigala. Senyum lebar tersungging di wajah Chu Kuang-Sheng. Ia melirik semua orang lalu berkata sambil tersenyum tipis.
Kalau begitu, semuanya bersiaplah, kita akan berangkat besok. Semua orang mengangguk dan segera bubar untuk mencari tempat beristirahat, untuk menyesuaikan kekuatan mereka dengan kondisi puncak. Selanjutnya, mereka harus menjadi pemburu. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan digigit sampai mati oleh mangsanya. Cukuang Seng melirik ke arah kepergiannya semua orang, lalu menatap langit yang jauh. Ada kilatan api di pupil matanya yang gelap. Selanjutnya, tergantung siapa yang akan menjadi mangsa mereka. Terima kasih.